Saudara-saudara jemaat GK Purinda yang dikasih Tuhan, pada tanggal 22 November 2020, kita sebagai gereja akan bersama-sama mengadakan kebaktian perjamuan kudus secara live streaming. Kaitannya dengan sakramen perjamuan kudus itu, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan perjamuan kudus di masa pandemi. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia. Saat perjamuan kudus, maka terjadi perjumpaan yang intim dengan Kristus dan tubuh Kristus atau jemaatnya, sehingga perlu terjadi di dalam persekutuan yang berhimpun atau hadir dan berbagi. Ada 3 unsur kehadiran di dalam hal ini. Yang pertama adalah sama-sama hadir berada di lokasi yang sama. Hadir berkumpul pada waktu yang sama. Dan yang ketiga, hadir berhimpun ada di tengah komunitas. Karena unsur-unsur kehadiran tidak dapat sepenuhnya terpenuhi, maka GKI di awal pandemi memutuskan untuk menunda perjamuan kudus dengan sebuah harapan bahwa pandemi akan segera berlalu. Tetapi hingga saat ini kita sudah melewati perjamuan kudus yang harusnya dilakukan di Jumat Agung di bulan April, di awal bulan Juli, bahkan pada hari pekabar Injil di Indonesia dan hari perjamuan kudus sedunia di bulan Oktober. Kini kita sedang menghadapi sebuah realita di mana masa pandemi terus berkelanjutan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhirnya. Sementara umat merindukan perjamuan kudus untuk bisa menguatkan iman mereka di tengah-tengah hidup yang sangat kompleks dan sulit. Karena itu dengan pertimbangan dan persiapan yang lebih matang, maka GK Purinda memutuskan akan melakukan perjamuan kudus pada tanggal 22 November 2020 secara live streaming. Tentunya kebaktian perjamuan kudus secara live streaming ini bukan yang ideal, tapi bisa kita tempuh dengan sama-sama memahami bahwa gereja harus menyesuaikan diri dengan konteks dunia saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demi memenuhi unsur kehadiran dalam bentuk waktu yang bersama-sama, maka ibadah hari Minggu tanggal 22 November 2020 hanya bisa diikuti secara live streaming via YouTube GK Purinda pada jam 9 pagi. Dan setelah selesai ibadah, maka link YouTube ini akan ditutup. Karenanya, maka umat diharapkan bisa mempersiapkan diri, menyediakan waktu untuk mengikutinya pada jam tersebut. Sekalipun perjamuan kudus dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi kita tetap mengikuti syarat bahwa yang bisa mengikuti dan melayani perjamuan kudus di rumah adalah mereka yang telah mengaku percaya atau CD, atau mereka yang telah dibaptis dewasa, serta mereka yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. Oleh karena itu memang kita perlu betul-betul perhatikan, khususnya sebagai keluarga atau orang dewasa, untuk memberi pengertian kepada anak-anak ketika kebaktian perjamuan kudus ini dilakukan di rumah. Dan bagi saudara yang punya anggota keluarga yang sudah lanjut usia atau yang sedang mengalami sakit penyakit sehingga susah untuk mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, kami mendorong supaya saudara juga bisa menolong mereka agar dapat mengikuti perjamuan kudus. Kami pun mengundang saudara-saudara dari gereja lain yang telah mengaku percaya, yang telah dibaptis dewasa, yang selalu mengikuti kebaktian online di GK Purinda. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan perjamuan kudus bersama dengan kami. Agar perjamuan kudus bisa dijalankan dengan lancar, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjamuan kudus nanti ada 2 hal utama yang harus disiapkan, yaitu simbol roti perjamuan dan simbol anggur. Dengan pertimbangan kemudahan dan higienis GK Purinda akan menyediakan hosti dan air anggur yang sudah di-prepack. Seperti ini bentuknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita bisa buka. Ini hostinya.
Dan kita balik. Maka ini air anggurnya. Ya. Ini bisa digunakan untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Hosti dan air anggur dapat Bapak Ibu Saudara ambil di gereja pada hari Senin sampai hari Sabtu. Bisa diambil mulai tanggal 9 November hingga tanggal 21 November, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dengan terlebih dahulu menghubungi tata usaha gereja kami di nomor 0812 9821 9896 atau via WhatsApp ke 0817 982 0000. Selain itu, umat juga dapat menyediakan simbol roti dan air anggur sendiri di rumah masing-masing. Simbol roti dapat berupa roti tawar ini yang dipotong kecil-kecil, atau dapat diganti dengan biskuit seperti ini atau jenis lainnya. Dan simbol air anggur dapat berupa wine, berupa jus atau sirup anggur, atau teh, atau air bening, air putih. Dan supaya pelaksanaan perjamuan kudus bisa berjalan dengan lancar, maka kedua hal utama yang tadi sudah disebutkan supaya direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu Saudara mengikuti perjamuan kudus secara live streaming di tempat masing-masing. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau baptis dewasa. Dan jika saudara melaksanakan perjamuan kudus sendiri, maka saudara melayani diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan mengatakan roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Lalu saya akan lanjutkan dengan berkata, cawan minuman syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu kepala keluarga atau salah seorang yang dipilih mengedarkan roti dan air anggur tersebut. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan sambil mengangkat roti, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, makanlah. Maka saudara di rumah bisa ikut makan bersama. Selanjutnya ketika pendeta mengangkat cawan dan berkata, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan keselamatan dunia, minumlah. Maka Bapak Ibu Saudara di rumah ikut minum bersama-sama. Demikianlah penjelasan singkat untuk kita semua di dalam mempersiapkan perjamuan kudus di rumah. Sama seperti kebaktian perjamuan kudus sebelumnya, maka setiap kita perlu untuk menyiapkan diri sedemikian rupa agar kebaktian perjamuan kudus dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar walaupun dilakukan di rumah. Kiranya kita semua dapat mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan. Tentunya saling mengingatkan untuk menyiapkan diri untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 9 pagi. Tuhan memberkati kita semua.